Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Siti Kumaira Ramdhani dengan NIM 45224094 dari kelas 1D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi nilai pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Pak Ahmadi Usman, SEM, APPI, dan E. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi gambaran umum ilmu ekonomi. Di slide berikutnya, yang pertama itu ada konten. Maksudnya konten yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian ilmu ekonomi, kedua cabang ilmu ekonomi, dan yang ketiga mengapa mempelajari ilmu ekonomi, keempat jenis-jenis analisis ekonomi, kelima gambaran ekonomi mikro, yang keenam gambaran ekonomi makro, konsep dasar ilmu ekonomi, serta teori dan model dalam memahami isu. Sebelum lanjut materi, mungkin saya akan membacakan satu motivasi, yaitu you don't understand anything until you learn it more than one way, dari Marvin Minsky. Artinya, kamu tidak pernah mengerti apapun sampai kamu mempelajarinya lebih dari satu cara. Maksudnya, motivasi ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dan beragam terhadap suatu konsep atau ide. Artinya, kita tidak hanya memahami sesuatu dengan satu cara saja. Kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif, menggunakan metode yang berbeda atau menjelajahi konteks yang berbeda untuk benar-benar mengerti. Misalnya dalam belajar matematika, jika kita hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep di baliknya, kita mungkin tidak dapat menerapkannya dengan baik dalam situasi yang berbeda. Dengan mempelajari konsep tersebut melalui contoh nyata, visualisasi, atau diskusi, pemahaman kita akan menjadi lebih komprehensif. Dengan demikian, pernyataan ini mengajak kita untuk bersikap terbuka dan aktif dalam proses belajar, mencari tahu lebih banyak cara untuk memahami informasi yang kita pelajari. Materi pertama yaitu kita akan membahas pengertian ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu asal-usul ilmu ekonomi. Secara istilah, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu oikos dan yang kedua nomos, di mana oikos artinya rumah tangga dan nomos itu kebiasaan, di mana gabungan kedua kata tersebut mengandung arti aturan atau kebiasaan dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya diri kita sendiri ingin membeli barang kebutuhan di pasar. Banyak ahli yang mendefinisikannya, yaitu definisi ilmu ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumen, dan pertukaran barang. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana ketiga aspek ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mempelajari ekonomi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal produksi, konsumsi, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada menurut ahli yaitu Mankio, di mana dia menjelaskan bahwa studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dan langka. Sumber daya yang terbatas dan langka di sini yang dimaksud seperti sumber daya waktu, uang, tenaga kerja, dan bahan mentah. Tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Karena itu, setiap individu atau masyarakat harus membuat pilihan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Kemudian keputusan dan trade-off. Dalam situasi sumber daya yang terbatas, setiap keputusan yang diambil memiliki biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus dilepaskan. Misalnya, jika seseorang memilih untuk menghabiskan uang untuk liburan, maka ia tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang lain. Kemudian alokasi sumber daya. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini, mencangkup bagaimana barang dan jasa diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Proses ini melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen di pasar.
Kemudian ada efisiensi dan keadilan. Dalam mengelola sumber daya, ekonomi juga mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu efisiensi atau seberapa baik sumber daya digunakan, dan yang kedua keadilan, seberapa adil distribusi sumber daya tersebut. Terkadang mencapai efisiensi dapat bertentangan dengan keadilan, sehingga perlu ada keseimbangan antara keduanya. Kemudian kebijakan ekonomi. Studi ilmu ekonomi membantu dalam merumuskan kebijakan publik untuk mengatasi masalah alokasi sumber daya, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas adalah inti dari ilmu ekonomi yang memberikan wawasan tentang perilaku manusia dan interaksi sosial dalam konteks ekonomi. Kemudian materi yang kedua yaitu cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi terdiri dari memiliki kajian yang luas, di mana terdiri dari 7 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi moneter yang berfokus pada pengelolaan uang, kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, dan peran bank sentral dalam perekonomian. Yang kedua, ilmu ekonomi publik mempelajari peran pemerintah dalam ekonomi termasuk pajak, pengeluaran publik, dan bagaimana kebijakan memengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri yang mengkaji struktur dan perilaku industri, persaingan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis di sektor industri. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional yang membahas perdagangan antar negara, kebijakan perdagangan, valuta asing, dan dampak globalisasi terhadap perekonomian. Yang kelima ada ilmu ekonomi sumber daya alam, di mana ilmu ekonomi ini mempelajari pengelolaan sumber daya alam, penggunaan keberkelanjutan dan dampak ekonomi dan eksploitasi sumber daya tersebut. Yang keenam ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, fokus pada tenaga kerja, pengembangan, keterampilan, serta hubungan antar pendidikan, pelatihan, dan produktivitas. Yang ketujuh, ilmu ekonomi syariah, mempelajari prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk aspek keadilan, etika, dan sistem keuangan syariah. Lanjut di materi yang ketiga, mengapa sih harus mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama itu dapat memahami perilaku konsumen. Maksudnya berarti mampu mengerti bagaimana konsumen memilih dan membeli barang atau jasa. Ini mencangkup pemahaman tentang apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka membuat keputusan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan mereka. Dengan memahami perilaku ini, perusahaan dapat lebih baik merancang produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Alasan yang kedua yaitu dapat menganalisis penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang muncul. Maksudnya berarti mampu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam perekonomian, termasuk situasi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan krisis ekonomi. Dengan analisis ini, kita dapat menemukan akar penyebab masalah dan merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pemahaman ini penting untuk membuat kebijakan yang efektif dan memajukan kesejahteraan ekonomi. Alasan yang terakhir, mengapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Memberikan pemahaman tentang dinamika ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut yang mencangkup faktor-faktor seperti produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatur perekonomian. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat melihat hubungan antara berbagai elemen ekonomi seperti sektor industri, pasar tenaga kerja, dan kebijakan lokal, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis analisis ekonomi.
Secara garis besar, analisis ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama itu ekonomi deskriptif, analisis yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fokusnya yaitu pada pengumpulan data dan informasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi. Jenis analisis ini berkaitan dengan pengembangan model dan prinsip yang menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi. Teori ekonomi membantu memahami perilaku pasar, interaksi antar agen ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi, di mana mencangkup teori mikroekonomi dan makroekonomi. Yang terakhir, ekonomi terapan. Penerapan teori dan konsep ekonomi untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kebijakan publik, bisnis, atau sektor tertentu. Ekonomi terapan menggunakan analisis untuk mengevaluasi kebijakan, merumuskan strategi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data dan teori yang ada. Kemudian lanjut, ada gambaran ekonomi mikro. Mikro berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang berarti kecil. Ilmu ekonomi mikro merupakan studi yang berfokus pada bagian individual ekonomi daripada keseluruhan. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap konsumen, setiap agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, dan pemilik usaha. Yang pertama, konsumen. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap agen ekonomi yang itu konsumen. Konsumen mempelajari bagaimana konsumen memilih barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, pekerja. Mereka itu menganalisis keputusan yang diambil pekerja terkait pekerjaan, seperti memilih jenis pekerjaan, jam kerja, dan lokasi kerja. Yang ketiga, investor. Melihat bagaimana investor mengalokasikan modal untuk memaksimalkan keuntungan, yang mencangkup analisis resiko, pengembalian, dan keputusan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau proyek bisnis. Yang terakhir, pemilik usaha. Mempelajari bagaimana pemilik usaha membuat keputusan terkait produksi, harga, dan pemasaran fokus utama. Di sini itu bagian mereka memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Secara keseluruhan, ekonomi mikro memberikan pemahaman tentang interaksi antara agen-agen ini dan bagaimana mereka berkontribusi pada pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan memahami perilaku masing-masing agen, kita bisa lihat bagaimana menganalisis dinamika pasar dan pengaruh kebijakan ekonomi. Contohnya, di pasar buah, misalnya pasar apel, interaksi antara permintaan dan penawaran sangat menentukan harga dan jumlah yang tersedia. Ketika harga apel turun, lebih banyak konsumen cenderung membeli sehingga permintaannya itu meningkat. Sebaliknya, jika harganya naik, petani lebih tertarik untuk menawarkan lebih banyak apel, sehingga penawaran juga meningkat. Titik keseimbangan tercapai ketika jumlah apel yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Namun, jika terjadi perubahan seperti penurunan pasokan akibat cuaca buruk, penawaran itu bisa menurun, yang menyebabkan harganya naik dan jumlah yang tersedia berkurang. Konsumen mungkin akan merespon dengan mengurangi pembelian apel atau beralih ke buah yang lain yang lebih terjangkau. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana keputusan konsumen dan produsen saling memengaruhi, menciptakan dinamika pasar yang kompleks dalam konteks ekonomi mikro. Yang keenam, lanjut materi yang keenam, gambaran ekonomi makro. Secara harfiah, makro berasal dari bahasa Yunani yaitu makros, yang berarti besar, kebalikan dari mikro tadi yang berarti kecil. Dengan demikian, ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan memfokuskan pada gambaran besar ekonomi.
ada isu-isu terkait isu-isu utama dalam ekonomi makro. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi barang dan jasa yang mendukung perbaikan standar hidup dipengaruhi oleh investasi, tenaga kerja, dan inovasi. Yang kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Fluktuasi dalam siklus ekonomi seperti resesi dan ekspansi yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Yang ketiga itu ada masalah pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan jumlah orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Pengangguran tinggi berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang keempat ada masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi itu kenaikan umum harga barang dan jasa. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang kelima dan yang terakhir itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Perbandingan antar ekspor dan impor surplus terjadi ketika ekspor lebih tinggi sedangkan defisit ketika impor lebih tinggi, memengaruhi stabilitas ekonomi. Catatan semua transaksi ekonomi dengan negara lain termasuk neraca perdagangan dan investasi. Keseimbangan di neraca pembayaran menunjukkan stabilitas ekonomi. Isu-isu ini saling terkait dan memerlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga kesehatan perekonomian. Misalkan, sebuah negara mengalami inflasi tinggi, yang berarti harga barang dan jasa meningkat secara signifikan. Dalam menghadapi masalah ini, bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Langkah-langkahnya itu mungkin yang pertama menaikkan suku bunga, yang kedua dampak pada inflasi, dan yang terakhir pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lanjut materi selanjutnya, konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan ini mengacu pada kondisi di mana sumber daya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena kelangkaan, individu dan masyarakat harus membuat keputusan tentang bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Faktor kelangkaan ada 5, yaitu pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perbedaan letak geografis, bencana alam, serta pandemi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bagaimana berbagai elemen dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya dalam perekonomian. Konsep dasar ilmu ekonomi yang kedua yaitu pilihan-pilihan. Ketika dihadapkan pada kelangkaan, individu dan masyarakat harus memilih di antara berbagai alternatif. Setiap pilihan yang diambil mencerminkan nilai dan prioritas dan mengarah pada pengorbanan terhadap alternatif lain. Kemudian yang terakhir, biaya kesempatan atau opportunity cost. Ini adalah nilai dari alternatif terbaik yang dilewatkan ketika membuat keputusan. Biaya kesempatan mencerminkan konsekuensi dari pilihan yang diambil dan penting untuk mempertimbangkan biaya ini saat mengevaluasi berbagai opsi. Ketiga konsep ini saling terkait dan membantu menjelaskan bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan ekonomi dalam menghadapi kelangkaan. Lanjut materi yang terakhir. Di sini dijelaskan bagaimana ahli ekonomi menggunakan teori dan model untuk memahami isu ekonomi. John Maynard Keynes. Di sini dia melihat ekonomi bukan hanya menjelaskan tentang ekonomi, di mana ekonomi itu bukan hanya sebagai mata kuliah, tetapi berbagai cara berpikir yang holistik dan dinamis. Ia percaya bahwa ekonomi harus mempertimbangkan interaksi antara berbagai faktor sosial, politik, dan psikologis. Analisis ekonomi harus mampu menangkap perubahan dan ketidakpastian, serta fokus pada kesejahteraan masyarakat. Keynes ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi,
kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan mengatasi resesi. Ia juga mengakui bahwa keputusan ekonomi sering diwarnai oleh ketidakpastian, sehingga pemikiran ekonomi perlu mencangkup cara untuk menghadapi resiko tersebut. Dengan demikian, bagi Keynes ini, ekonomi adalah alat untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, menjadikannya relevan dalam analisis dan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Sebuah metode daripada sebuah doktrin. Kata-kata ini merujuk pada pemahaman bahwa pendekatan dalam ekonomi atau bidang lain lebih penting daripada sekedar mengetahui satu teori atau ajaran yang kaku. Pengembangan teori. Ahli ekonomi menggunakan teori dan model untuk memahami isu ekonomi. Cara ahli ekonomi dalam memahami isu ekonomi ini ada 5, yaitu pengembangan teori, pembuatan model, kemudian analisis data, kemudian mereka simulasi dan prediksi, dan yang terakhir itu mereka mengevaluasi kebijakan, teori dan model yang memungkinkan ahli ekonomi untuk efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Lanjut, di sini bisa kita lihat sendiri ada diagram aliran melingkar ekonomi Keynesian. Dalam diagram ini, Keynesian memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana berbagai sektor ekonomi saling berinteraksi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Model ini sangat relevan dalam menganalisis siklus bisnis, kebijakan fiskal, dan moneter. Dalam aliran melingkar bisa kita lihat di sini ada sektor rumah tangga, di mana sektor rumah tangga ini menerima pendapatan dari upah dan sewa lalu menggunakannya untuk konsumsi barang dan jasa. Kemudian ada sektor perusahaan di mana mereka menghasilkan barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Perusahaan juga menginvestasikan kembali sebagian dari keuntungan mereka. Diagram ini menekankan bagaimana semua sektor saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain dalam perekonomian. Dengan cara ini, aliran melingkar membantu menjelaskan dinamika ekonomi dan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengelola permintaan agregat. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.